inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita keluar rumah pada saat maghrib. Nah, seperti yang kita dengar atau kita saksikan di sebuah berita-berita bahwa seringkali terjadi anak kecil yang hilang di waktu maghrib. Nah, ternyata ada sosok yang sangat pengganggu yang suka menculik anak kecil ini di waktu maghrib. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas kepada kalian tentang sosok atau hantu-hantu yang suka menculik anak kecil, baik itu dari hantu Indonesia sampai luar negeri. Dan kemudian bagaimanakah kita cara untuk mengatasinya. Nah, untuk itu silakan tonton video ini sampai selesai. Dalam berbagai budaya di seluruh dunia, selalu ada kisah tentang makhluk gaib yang suka menculik umat manusia. Biasanya korbannya ini kebanyakan dari anak-anak, namun tidak jarang juga korbannya ini adalah orang dewasa, yang mana hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Cerita-cerita ini diwariskan oleh turun-temurun sebagai peringatan agar manusia selalu waspada, terutama ketika malam mulai gelap dan batas antara dunia nyata dan dunia gaib ketika menjelang malam ini sangatlah tipis. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita kenal yang namanya sosok adalah Wewek Gombel, Sandekala, kemudian Prakang, dan lain sebagainya. Nah, kalau di luar negeri, itu ada Sibyan yang berasal dari Arab, kemudian ada Black Anis, kemudian La Llorona, dan hingga Sluak. Nah, semua makhluk ini dipercaya merupakan penculik manusia, khususnya anak kecil. Oke, mari kita ulas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama adalah Sibyan, hantu penculik anak dari Arab. Nama Sibyan dikenal luas dalam tradisi Arab kuno dan banyak disebut dan juga ditulis dalam literatur klasik Arab, terutama dalam konteks gangguan jin terhadap anak kecil. Sosok ini digambarkan sebagai jin perempuan yang membenci bayi dan juga balita. Sibyan ini mengganggu anak kecil, yaitu dengan membuatnya menangis terus-menerus, kemudian sakit secara tiba-tiba. Bahkan dalam beberapa cerita, mereka ini mencuri ruh manusia atau bayi itu ketika sedang tidur. Nah, dalam beberapa budaya ataupun literatur Arab, Sibyan diperkirakan berasal dari bangsa jin yang memiliki dendam kepada manusia sejak pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ia dikisahkan sering muncul pada malam hari dan mendekati bayi yang dibiarkan sendirian atau ditempatkan di ruangan gelap oleh orang tuanya. Meski tidak semua ulama sepakat tentang keberadaan Sibyan ini, namun tradisi masyarakat Arab menjadikan sosok ini sebagai simbol peringatan agar anak-anak, khususnya bayi, tidak dibiarkan tanpa perlindungan orang tua atau ditinggal sendirian. Kemudian inilah ciri khusus dari Sibyan itu sendiri. Nah, yang pertama di sini berwujud perempuan yang sangat tinggi dan juga sangat kurus. Kemudian matanya yang sangat besar dan wajahnya sangat pucat. Dia juga muncul sebelum subuh atau saat senja, yaitu menjelang maghrib. Dan makhluk ini juga mengincar anak-anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya atau ditinggalkan secara sendirian. Kemudian yang kedua ada Wewek Gombel. Yaitu hantu penculik dari Pulau Jawa. Tentu saja kita masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hantu satu ini. Hantu ini berasal dari Pulau Jawa yang sudah diceritakan secara turun-temurun. Hantu ini dikenal sebagai sosok yang sangat menakutkan sekaligus mempunyai cerita yang sangat tragis di baliknya. Meski sering dianggap sebagai penculik anak, sebenarnya sosok ini memiliki sisi lain yang cukup unik, guys. Nah, asal-usul Wewek Gombel sendiri berasal dari legenda tentang seorang wanita yang diperlakukan buruk oleh si suaminya. Nah, setelah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan ini, ia pun meninggal dengan dendam yang sangat besar. Arwahnya
kemudian menjadi makhluk gaib yang mengincar anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil di sini bukan untuk dicelakai ya, tetapi untuk dijaga. Dalam tanda kutip dijaga ini, si Wewek Gombel ini ingin merawat atau menjaga anak kecil ini, diasuh lah. Karena Wewek Gombel ini mengira orang tuanya itu sudah tidak peduli lagi. Namun tetap saja ya, yang namanya Wewek Gombel menimbulkan ketakutan karena caranya menculik anak ini sungguh mengerikan guys. Ia menggunakan sosok tubuhnya yang sangat tinggi, kemudian rambutnya yang sangat panjang dan juga berantakan, dan dada yang menonjol sebagai tempat menyembunyikan anak-anak. Jadi kalau kita ilustrasikan, Wewek Gombel ini memiliki dada yang sangat besar dan kemudian dia menyembunyikan anak-anak yang ia culik di balik dadanya itu guys. Nah kemudian anak-anak ini akan diasuh oleh si Wewek Gombel di alam sana. Tentu saja ya, perbedaan waktu antara alam dunia nyata dengan dunia sana itu sangat berbeda guys. Nah menurut Wewek Gombel ini, di alam sana itu hanya sebentar, paling 3 menit lah gitu. Tetapi nyatanya di alam manusia itu adalah 3 hari. Nah kemudian inilah ciri-ciri khas Wewek Gombel. Nah yang pertama di sini adalah tubuhnya yang tinggi dan juga kurus, dengan rambut yang panjang dan juga kusut. Kemudian matanya yang merah menyala guys, dan juga biasanya muncul menjelang maurib hingga tengah malam. Kemudian dia suka mengambil anak-anak yang berkeliaran tanpa dijaga oleh orang tuanya. Karena memang Wewek Gombel ini sebenarnya ingin merawat. Ya, jadi kalau ada anak kecil yang keluar di waktu maurib, dia itu menganggap oh anak ini ditelantarkan gitu, makanya dia diambil gitu. Nah kemudian walau dalam cerita ia tidak membunuh anak kecil itu, kengerian dalam melihatnya pun sudah cukup ya untuk membuat anak itu lumpuh kemudian ketakutan guys. Makanya biasanya itu ujung-ujung jadi sawan, trauma dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Sandekala. Hantu ini berasal dari tanah Sunda. Hampir setiap anak di Indonesia ini pernah mendengar yang namanya peringatan, ayo pulang nak, sudah maurib, nanti ada Sandekala. Khususnya dari orang-orang yang berasal dari Sunda, pasti gak asing lah dengan ini. Ajakan orang tua kepada anaknya untuk segera masuk rumah karena sudah mau maurib atau menjelang maurib. Nah Sandekala ini adalah hantu dari cerita rakyat Sunda dan juga Jawa yang dipercaya muncul pada saat waktu maurib, yaitu pada saat matahari tenggelam. Ia mengincar anak-anak yang masih bermain di luar rumah. Nah, ketika waktu maurib tiba. Nama Sandekala ini berasal dari kata sandi yang berarti peralihan, dan kala adalah waktu atau bahaya. Jadi sosoknya tidak memiliki bentuk kuku, namun masyarakat menggambarkan yaitu sebagai makhluk yang besar dan juga berkulit gelap. Kemudian matanya itu juga sangat besar ya, kayak melotot gitu. Kemudian terkadang berwujud wanita yang berwajahnya sangat rusak, wajahnya rusak banget. Kemudian dalam versi lain ia dapat berubah menjadi makhluk apapun yang dapat menyesatkan anak-anak guys. Jadi dia bisa berubah bentuk menjadi orang tua contohnya, atau menjadi siapa yang dikenal oleh anak-anak itu, sehingga anak itu akan terpedaya. Nah kemudian konsep Sandekala ini sebenarnya lebih merupakan simbol ya untuk menjaga anak dari bahaya di waktu petang. Tetapi dalam tradisi ia dianggap benar-benar ada dan dapat membawa anak pergi tanpa jejak. Nah kalau dilihat dari cara kerja pola hantu-hantu ini, rata-rata itu dari maurib guys, atau menjelang maurib. Karena memang menurut orang-orang yang suka dalam dunia mistis, pergantian antara sore dan maurib itu adalah pergantian di dunia jin antara pagi ke siang. Nah jadi memang itu adalah satu portal ya, satu portal untuk pertukaran lah, pertukaran shift. Kalau malam manusia istirahat, kalau di dunia jin itu udah siang. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Prakang. Nah, Prakang ini berasal dari kisah-kisah atau mitologi dari Sulawesi Selatan, guys. Prakang sangat suka memangsa anak-anak. Ini bukan menculik lagi, tapi memangsa anak-anak yang ditinggal sendiri oleh orang tuanya. Nah, hantu ini menyerupai manusia, tapi rambutnya sangat berantakan dan mempunyai bau yang sangat busuk yang khas. Terkadang Prakang ini berubah wujudnya menjadi hewan seperti kucing ataupun anjing.
Nah, ketika dia menjadi hewan ini, kaki belakangnya itu akan lebih panjang. Kemudian ketika berjalan, dia akan sedikit menundukkan kepalanya karena kaki belakangnya itu panjang. Nah, jika seseorang terkena gigitan prakang ini, dia akan langsung jatuh sakit guys. Ya kayak rabies gitu, tapi sangat beracun. Nah, jadi prakang ini selain dia memangsa bayi, juga bisa menyebarkan racun guys. Nah, bagi kalian yang sekarang sedang tinggal di Sulawesi Selatan, bagaimana pendapat kalian tentang makhluk satu ini, tentang prakang ini? Apakah mitos ini betulan ada atau bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, selain dari hantu-hantu dalam negeri, hantu lokal lah gitu ya, ternyata ada juga dari luar negeri. Yang mana hantu-hantu luar negeri ini tidak kalah menyeramkannya, guys. Nah, di sini ada yang namanya Black Annis, yaitu penyihir bermata biru dari Inggris. Black Annis ini berasal dari legenda Inggris, guys. Dikenal sebagai makhluk yang berkulit biru dengan kuku yang sangat panjang yang hidup di dalam gua, guys. Nah, kemudian ia ini mengincar anak-anak dan bahkan orang dewasa untuk dibunuh dan kemudian dimakan. Nah, dalam cerita rakyat Inggris, hantu Black Annis ini keluar pada malam hari sambil merangkak dan mencari korbannya, guys. Jadi dia makannya itu ketika malam. Dan ketika dia menemukan mangsanya itu akan dibawa ke dalam gua untuk dijadikan makan malam, guys. Ngeri juga ya. Kemudian ada juga La Llorona, yaitu sang wanita menangis dari Meksiko. La Llorona adalah arwah wanita yang konon menenggelamkan anak-anaknya karena cinta buta, guys, pada seorang pria. Jadi dulunya makhluk ini atau hantu ini adalah seorang wanita. Dari saking cintanya kepada seseorang, dia rela membunuh anak-anaknya dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai, guys. Nah, kemudian setelah dia menyadari perbuatannya, bahwa perbuatan dia membunuh anaknya itu adalah salah, ia pun kemudian bunuh diri. Dan kemudian arwahnya gentayangan, guys, sambil meratap. Jadi dia nangis lagi tuh. Arwahnya menangis di malam hari. Ia pun dipercaya sering menculik anak-anak dan menenggelamkan mereka seperti yang ia lakukan juga pada anaknya sendiri, guys. Jadi agak bingung ya, dia yang salah tapi dia yang melampiaskan kekesalannya kepada anak orang lain. Dan ini sangat ngeri, guys. Kemudian di sini adalah Sluag, yaitu hantu mitologi dari Celtic. Nah, dalam tradisi Celtic, Sluag adalah kumpulan jiwa orang jahat yang gentayangan, guys. Nah, mereka ini terbang seperti kawanan burung hitam dan menculik roh manusia, terutama orang sakit atau anak yang sedang sendirian, guys. Nah, Sluag ini lebih mirip kepada fenomena supranatural ya, daripada makhluk berwujud yang jelas. Jadi dia kayak tidak terlalu kasat mata atau tidak terlalu menampakkan. Jadi bentukan dari Sluag ini dia ditandai dengan burung ya, banyak burung berputar-putar di atas mangsanya kayak burung pemakan bangkai gitu. Tapi sebenarnya dia menyerap energi atau roh dari orang yang ditarget itu, guys. Nah, kemudian setelah dia berhasil, ya mau tidak mau orangnya menenggoy, ya gitu aja. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimanakah cara menangkal dari serangan hantu ini, guys? Baik secara tradisi Jawa ataupun dalam Islam. Oke, kita bahas dulu bagaimana caranya dalam tradisi Jawa. Masyarakat Jawa memiliki banyak ritual dan kebiasaan untuk menjaga anak-anaknya dari gangguan makhluk halus, guys. Yang pertama di sini ialah tidak membiarkan anak kecil yaitu keluar sendirian atau bermain di luar ketika menjelang Maurib. Karena di waktu Maurib ini dianggap sebagai waktu makhluk gaib berkeliaran, guys. Ya, jam operasionalnya mereka lah gitu. Nah, kemudian yang kedua, membakar kemenyan atau menyalakan lampu di sudut-sudut rumah. Jadi supaya tidak ada ruangan yang terlihat gelap.
Di sisi lain juga, lampu atau pencahayaan itu adalah sebagai penolakan dari energi negatif, guys. Kemudian yang ketiga adalah mengikatkan benang merah di pergelangan tangan bayi, guys. Jadi kalau kalian suka melihat ya, anak-anak bayi terutama di daerah Jawa yang diikat tangannya pakai gelang merah itu yang sudah dicampi-campi, ternyata itu adalah salah satu cara untuk menolak atau menangkal serangan hantu yang menyebalkan ini, guys. Nah, kemudian bagaimanakah menurut Islam? Nah, ternyata dalam Islam juga dikasih tahu bagaimana cara melindungi diri kita sendiri dan juga anak-anak kita dari serangan makhluk gaib, guys. Nah, yang pertama di sini adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah, ini memang sangat dianjurkan ya oleh Nabi Muhammad. Nah, membaca ayat kursi sebelum tidur adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang mana dengan membaca ayat kursi ini kita akan terjaga dari awal tidur sampai bangun, baik itu dari gangguan jin ataupun gangguan sihir, guys. Nah, kemudian membaca trio kul ya, yaitu kulullahu ahad itu, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Tentu saja sebelum membaca kita disunahkan untuk berwudu. Kalau Islam itu berwudu dulu sebelum tidur, baca ayat kursi, kemudian trio kul tadi Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, Al-Falaq. Nah, kemudian kalau untuk bayi yaitu cukup dengan cara mengazani ya. Jadi kalau ada bayi yang rewel atau lain sebagainya, bacain ayat kursi dulu kemudian diazankan di telinganya. Tapi gak usah teriak-teriak, cukup sayu-sayu saja. Tapi sebelumnya dibacain juga ayat kursi supaya lebih jos lah gitu. Nah, dan yang paling penting adalah tidak membiarkan anak-anak kita itu keluar di waktu maghrib ataupun malam ya. Intinya kalau sudah sore suruh masuk aja. Karena kan sebenarnya waktu maghrib ini dalam Islam adalah waktu yang sangat mustajab ya. Adalah waktu yang sangat diterima kalau kita berdoa, sholat dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah bentuk pendidikan supaya anak-anak kita ketika malam itu tidak gentayangan keluar ke sana ke sini. Lebih baik kan di mushola, sholat, ngaji dan lain sebagainya. Kalau anak 90-an ya pasti tahulah, ngerasakan lah bagaimana didikan orang tua kita dulu ya. Nah, kemudian setelah itu ketika malam udah beres, sebelum tidur juga menutup pintu dan juga jendela yang masih terbuka dengan baca bismillah. Jadi dikunci pintunya, dibacain bismillah, jendelanya juga seperti itu, dan menutup makanan-makanan yang masih terbuka, guys. Nah guys, itulah video pada hari ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih nih udah nyaksiin video ini sampai akhir ya. Nah, kira-kira menurut kalian kita besok mau bahas misteri apa lagi, guys? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, kemudian kita akan buatkan kontennya. Oke, makasih banget sekali lagi telah mampir di channel ini, dan sampai jumpa.